Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu terkait dengan mata kuliah geologi pantai dengan judul proses pembentukan pantai. Itu langsung saja. Yang pertama, proses pembentukan pantai. Yang A, pantai dapat terjadi karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti sehingga mengalami proses pengikisan. Gelombang yang menghantam tersebut disebut dengan gelombang destruktif. Yang B, pantai adalah daerah di tepi perairan yang berpengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Kemudian yang dua, yaitu tipe pantai. Tipe pantai sini ada beberapa bagian, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pantai pesisir, yaitu bila pantai tersusun oleh endapan pesisir. Dan yang kedua, pantai landai, yaitu pantai yang memiliki ciri khas yang permukimannya relatif datar. Dan yang ketiga, pantai curam, yaitu pantai yang bergunung-gunung. Dan yang keempat, pantai bertebing, yaitu penilai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang agak lurus terhadap pantai. Dan yang kedua, yang ketiga, gelombang arus dan pasang surut. Gelombang arus dan pasang surut di sini ada 2, yaitu arus laut, gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Contoh-contohnya gerakan itu seperti gaya Coriolis, yaitu gaya membelok arah arus dari tenaga rotasi bumi. Yang kedua, pasang surut air laut adalah perubahan periodik tertinggi rendah permukaan laut yang terjadi sebagai respon terhadap gaya tarik gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Gaya tarik ini menciptakan gelombang air yang menyebabkan naik turunnya permukaan laut. Kemudian yang keempat, gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva gravitasional. Gelombang laut disebabkan oleh angin-angin di atas lautan transfer energi ke perairan, menyebabkan riak-riak alun bukit dan perubahan menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Dan yang kelima, arus air laut adalah gerak massa air secara vertikal horizontal sehingga menunjukkan keseimbangan atau gerak air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerak mengalir satu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan intensitas atau pergerakan gelombang. Dan yang keenam yaitu pasang surut. Fenomena tersebut dinamakan pasang surut air laut yang terjadi akibat adanya gaya tarik menarik gravitasi bumi terhadap bulan dan matahari. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya menjelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada penjelasan yang kurang terlalu jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum.